prasarana yang ada di sekolah itu tidak membahayakan dan mendukung penyelamatan gitu. Sehingga ketika ada kejadian ya warganya diupayakan bisa selamat, kerusakan secara prasarana minimal gitu ya. Ada dukungan psikososial yang diberikan dan terselenggara pembelajaran darurat. Dan ketika masa darurat sudah lewat, maka ada pemulihan dari ada 3 hal ya, sarana prasarananya diperbaiki, dibangun kembali atau direlokasi, pembelajarannya dipulihkan, ada pemulihan pembelajaran dan manusianya ya, kalau ada yang trauma itu dipulihkan juga. Nah, kita berkaca pada tingkat kerawanan di Indonesia. Sekolah di Indonesia itu pendataannya cukup bagus. Tiap sekolah punya data-data spasial, data sarpras, data siswa, data guru lengkap. Makanya kami dengan BNPB mengintegrasikan data tersebut dengan data risiko wilayah dan kita tahu sekolah A ini risikonya apa, dilihat dari risiko wilayahnya, INARIS ya, dari INARIS. Sehingga kita punya gambaran berapa persen di Indonesia ini daerah mana saja yang tingkat kerawanannya tinggi. Paling tinggi memang gempa bumi ya, potensi risikonya paling tinggi gempa bumi, kedua banjir, longsor, banjir bandang, dan gunung api tsunami. Ini 6 major yang bencana alam. Selain itu tentu kebakaran, krisis kesehatan, bahaya sehari-hari, pandemi, kegagalan teknologi itu bisa merata di semua wilayah gitu. Kalau yang alam ini kan secara geografis ya, bisa dikategorikan. Nah, kita bisa memetakan itu per wilayah, provinsi, per kabupaten kota, bahkan selain dari sisi ancaman bencana, kondisi kerentanan dari bangunan, dari lingkungan, kita juga bisa petakan. Kami punya data kondisi sekolah, mana yang baik, mana rusak ringan, sedang, dan berat. Nah, misalkan di daerah-daerah yang gempa bumi resikonya tinggi, ternyata ada 80.000 ruang Apa kelas Pak yang Usupa deh? kondisinya rusak Cepat-cepat. ringan gitu. Wah, Kerusakannya yang di lucu. bawah 30% gitu ya. Nah, ada yang rusak sedang di antara 30 sampai 60 gitu ya persen tingkat kerusakannya. Yang rusak berat ada sekitar 24.000 yang di daerah rawan gempa tinggi. Nah, banjir juga begitu. Dan satu sekolah itu punya lebih dari satu ancaman ya. Kadang di situ dia gempa bumi juga, banjir juga gitu ya. Atau banjir bandang juga, atau misalkan di situ berbarengan dengan gunung api. Ya, selain yang tadi ya kebakaran bahaya sehari-hari itu hampir semua sekolah. Nah, kami ini monitoring dari sisi nasional. Tentu kalau dari sisi sekolah harus secara partisipatif, risikonya itu bisa dipetakan gitu. Apa ini yang dihadapi oleh sekolah tersebut? Bisa dilihat dari sejarah bencananya, bisa dilihat dari eh, kalender musimnya, gitu ya. Bisa dilihat dari apa? Bagaimana cara menghitung risiko? Mungkin teman-teman sudah pintar apa? Sudah tahu juga. Eh, Frekuensi kejadiannya sesering apa, dampaknya sebesar apa. Nah, itu bisa menentukan nanti prioritas risiko mana yang perlu kita harus kelola lebih baik. Termasuk kalau risiko-risiko tambahan sesuai topografi misalkan atau sesuai kewilayahan. Kalau yang di pesisir misalkan selain tsunami ada banjirop gitu ya. Atau ada kalau di perbukitan longsor gitu, kemudian di area-area yang pergerakan tanah, di das tentu ya area aliran aliran apa daerah aliran sungai tentu banjir gitu. Mana yang paling tinggi tentu itu jadi yang perlu kita kelola lebih baik risikonya, termasuk bagaimana adaptasi mitigasi secara struktural maupun secara non struktural. Ya misalkan di Kudu, di Demak gitu ya, bagaimana dia tiap tahun di Pantura itu banjir rob, sekolahnya dibikin beton tapi panggung gitu ya, jadi lantai satunya kosong supaya tidak terganggu ketika ada naik turunnya air banjir, banjir rob gitu. Terus di beberapa daerah yang rawan gempa ya dibuat konstruksi aman gempa gitu. Untuk daerah-daerah lain juga misalkan di Kemiringan dalam proses pembangunan ada rekayasa teknologi atau rekayasa strukturnya menyesuaikan dengan kontur tanah, dengan kemiringan.
dia menambahkan TPT atau talut apa penahan tebing ya atau apa sih namanya itu untuk mencegah ada erosi, bikin vegetasi dengan tanaman yang bisa menguatkan mengikat mengikat tanah gitu ya sehingga tidak mudah erosi, tidak mudah longsor. Eh, Banyak gitu ya hal yang. Nah, bagaimana semua itu dilakukan oleh sekolah gitu ya. Nah, kalau udah bicara dampak bencana, ya pasti sekolahnya terganggu. Terganggunya sekolah itu bisa jadi ada sarana prasarananya yang rusak, eh, terputusnya akses, kayak di Kalongan ya, di Petung Priyono gitu ya. Sekolahnya itu di pegunungan perbukitan, ada 11 titik longsor di jalan, sehingga jalan jembatan nggak bisa diakses, guru-gurunya dari luar daerah. Jadi mungkin siswanya bisa tuh ke sekolah, tapi nggak ada gurunya gitu kan. Atau rumahnya kebanjiran, atau sekolahnya nggak kebanjiran, jalan menuju sekolahnya banjir, ya, atau harus dikosongkan wilayahnya karena masuk KRB Gunung Api, atau harus direlokasi karena pergerakan tanah, banyak gitu macamnya. Dan termasuk bagaimana kalau anak-anaknya harus mengungsi gitu ya. Nah, dan bagaimana setelah proses penanganan darurat mereka bisa kembali ke sekolah itu juga bagian dari PR dari datanya ya. Nah, minimal misalkan ini secara nasional ya, paling tinggi tahun lalu itu dampaknya adalah di jenjang SD. Kemudian kejadian yang apa menimpa sekolahnya adalah banjir paling tinggi, yang kedua gempa, ketiga banjir dan longsor, keempat letusan gunung api. Nah, sekitar 2.500-an lah tiap tahun ini, 5 tahun terakhir itu kita monitor yang melaporkan saja, yang ada by name by address-nya. Kadang kalau kita track media mungkin lebih banyak gitu ya, cuma tidak semua melaporkan. Jadi tiap tahun itu ada 300 ribuan lebih sekolah, 14 ribu sekolah terganggu, bahkan ternyata data yang meninggal karena kecelakaan sehari-hari itu lebih banyak dibandingkan dengan data yang jadi korban bencana. Jadi faktor keselamatan yang komprehensif ini harus kita terapkan, bukan hanya ancamannya dari bencana, tapi juga bahaya sehari-hari. Bahaya sehari-hari itu kayak tadi, eh, yang kepleset, terseret, tenggelam, jatuh dari ketinggian, dari lantai 4, jatuh dari ruang kelas lantai 4, atau kecelakaan yang paling sering kecelakaan kendaraan bermotor ya, menuju sekolah tuh anak-anak kalau bawa motor. Terus ada apa studi tour, terus kegiatan-kegiatan ekskul di luar sekolah itu juga cukup banyak ya. Nah, kalau teman-teman mencermati dari sisi tren kejadiannya, jumlah sekolah yang terdampak bencana ini, eh, kalau lihat musim ya, November, Desember itu hujan, Januari, Februari sampai Maret, sampai sekarang April, Mei. Jadi fluktuasinya gitu, mulai dari November, sekolah yang terdampak banjir itu mulai banyak tuh. Desember, Januari, Februari mulai menurun, Maret mulai menurun, April kadang Mei naik lagi, gitu ya. Nah, selain itu juga banjir yang disertai dengan banjir bandang dan longsor itu juga cukup banyak ya, di beberapa. Kalau yang tahun lalu Mei ini yang banjir hanya banjir, kenapa tiba-tiba April Mei naik, tanggul jebol yang di Demak ya. Tapi juga sekarang biasanya tipikalnya kalau data kami 3 tahun terakhir itu November, Desember, Januari itu banyak daerah Sumatera gitu dari atas turun. Mulai Februari, Maret, April, Mei itu Kalimantan, Jawa gitu. Dan dalam setahun tuh bukan minimal ya, setidaknya 3 kejadian gempa yang merusak itu terjadi gitu ya. Tahun lalu September di Kabupaten Bandung, tadi siang mungkin ada di Bengkulu ya 6,3, dikoreksi jadi 5,8, ada susulan 6 juga. Eh, itu di alhamdulillahnya, mungkin bukan alhamdulillah ya, maksudnya kejadiannya itu di laut. Jadi kalau semisal di darat seperti yang Cianjur,
ya mungkin tingkat kerusakannya lebih parah gitu. Nah, dan rata-rata tadi kan karena ini hari Jumat setengah 12 ya di jam sekolah gitu. Saya belum ngecek apakah, tapi tidak ada korban sih. Baru ada 6 sekolah yang melaporkan terdampak gitu. Nah, kalau ya termasuk provinsinya mana saja yang langganan tiap tahun. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu sudah ada eviden bukti-bukti bahwa tiap tahun kita terdampak bencana berapa, anak-anak yang kehilangan belajar karena bencana berapa, lamanya waktu sekolah yang terganggu, termasuk ada korban dari sisi anak dan sebagainya. Makanya perlu ke Kemendikbud ini, Kemendikdasmen mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan program SPAB yang dikeluarkan dengan Permendikbud 33/2019 dan Persesjen 6/2023. Nah, di situ tuh diatur tugas tanggung jawabnya Kementerian, Pemda, Satuan Pendidikan gitu. Nah, kalau teman-teman nanti melakukan pendampingan advokasi ke Pemda, tentu lihat apa yang jadi tanggung jawab Pemda. Misalkan Pemda itu perlu merancang program di RPJMD-nya atau di Renstra-nya itu menyertakan SPAB gitu. Terus eh, perlu memetakan sekolah-sekolah yang ada di daerah rawan bencana. Secara nasional kita petakan, tapi daerah perlu menguatkan dari sisi partisipatifnya, gitu. Dari sisi sejarah kejadian bencananya, ada hal-hal yang mungkin luput dari pantauan nasional, gitu. Termasuk bagaimana prioritas sekolah mana saja yang perlu didahulukan untuk difasilitasi atau ditingkatkan kesiapsiagaannya, mitigasinya, kesiapsiagaannya. Dan mungkin dalam jangka panjang ini perlu dibuat yang lebih apa ya masif, misalkan teman-teman Pantura tuh ancaman nyatanya kayak sinking city gitu, kayak desa yang tenggelam gitu, beberapa di Sayung gitu, di Demak, di beberapa desa udah mulai hilang. Nah, kita perlu apakah 50 tahun ke depan gitu sekolah kita bangun sekolah jangan 50 tahun 10 tahun 20 tahun ke depan eh, ini tuh apa ancaman yang mungkin terjadi dalam waktu itu, apalagi dengan meningkatnya perubahan iklim ya, sehingga frekuensi kejadian bencana sering dan dampaknya lebih besar. Termasuk misalkan, oke, kalau misalkan ini basisnya kewilayahan ya, nggak bisa sendiri-sendiri sekolah, tapi secara implementasinya di sekolah-sekolah ini sangat penting. Misalkan perubahan iklim nih, cuaca ekstrim, panas, panas ekstrim, dingin, dingin ekstrim, atau hujan, hujan ekstrim gitu. Nah, misalkan bagaimana sih sekolah itu mengadaptasikan secara strukturnya untuk misalkan supaya waktu kemarau tidak kekeringan, waktu banjir tidak kehujanan, eh, sekolah membuat penampung air hujan atau pengelolaan penampungan, namanya itu rainfall apa? Ya ada ada untuk penanganan penampungan air hujan, termasuk eh, daerah resapan di sekolahnya, lubang biopori atau sumber resapan atau eh, yang lainnya, bentuk yang lain. Nah, termasuk bagaimana kalau daerah itu langganan tiap tahun udah kebanjiran, tapi belum punya anggaran untuk merelokasi. Ya, kalau ada ya Kolot Bandung lah, kita bicara udah dari tahun 80-an itu sekolah tiap dalam seminggu sampai sebulan, atau di daerah Pantura ya, saya bilang lagi Pantura karena ini udah sangat mengkhawatirkan gitu. Eh, ada beberapa 20-an sekolah di Pekalongan itu yang dalam 3 bulan itu dia terendam air gitu. Jangan kan Pekalongan, Bekasi ya, Kabupaten Bekasi lah, Kabupaten Bekasi. Coba ke mana tuh, Muara Gembong gitu ya. eh itu ada sekolah yang 3 bulan udah kerendam. Tapi mereka masih masuk anak-anaknya karena mungkin di halaman aja airnya. Sekolahnya kelasnya ditinggikan dan dibuat 2 lantai. Tapi menuju sekolahnya kan tetap ya mungkin mereka harus disediain sepatu boot gitu atau apa. Nah, eh, mitigasi strukturalnya mereka adalah meninggikan tanah, terus atapnya ditinggikan lagi, dibuat bangunan lagi. 5-10 tahun ke depan turun lagi tuh air muka tanahnya, tanahnya turun lagi,
kasih anggaran lagi untuk naikin tanah terus aja gitu. Nah, mungkinkah kita punya satu metode, satu apa mitigasi itu, kita nggak bicaranya nggak lagi bicara sesuatu yang global gitu, tapi harus spesifik apa sih kebutuhan daerah itu, lokasi itu, kita punya solusi apa secara struktural dan struktural, termasuk bagaimana mengadaptasikan perilaku, kebiasaan dan sebagainya. Untuk itu kita bisa diskusi dulu. Ya, nah sebetulnya secara prinsip nanti bagaimana itu kita masuk, ya mungkin teman-teman yang sudah paham di sini kita punya 3 pilar ya, ada fasilitasnya lebih aman, kemudian manajemennya tadi harus dikelola, sama mengelola manajemen itu, karena Kak Rangga tadi bicara dana BOS, akun-akun sekarang secara sistem ada Arkas ya kalau di sekolah. Nah, Arkas itu eh, di nanti ada manajemen RKAS-nya di tingkat kabupaten kota untuk memonitor penggunaan dana BOS-nya sesuai dengan akun yang sudah disediakan. Gitu. Nah, makanya teman-teman perlu menyiasati jenis kegiatan SPAB yang di sekolah itu apa bentuknya. Misalkan apakah kaitannya dengan Sarpras, belanja modal, atau peningkatan kapasitas guru, atau berupa kegiatan, ya misalkan pengembangan sekolah sehat, ya, sekolah ramah anak, sekolah ini, kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dimasukkan sebenarnya tergantung dari kepala sekolah dan manajemennya saja, karena di Juknisbosnya itu cukup umum, jadi tinggal kebutuhan sekolahnya apa. Misalkan sekolah butuh untuk meningkatkan keselamatan, apa, sarana prasarana pendukung keselamatan, beli apar lah, bikin jalur evakuasi, ya itu kan tinggal bikin pengadaan aja gitu ya, dan cukup murah gitu ya, bisa terjangkau lah. Kemudian dari sisi eh, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas guru gitu ya. Jadi ada pengembangan pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman gitu di deskripsinya tuh. Itu bisa digunakan gitu ya. Jadi yang penting adalah kesadaran pengelolanya sebenarnya, karena dana bos itu fleksibel, mau nggak sekolahnya itu gitu. Tinggal itu masalah nanti teknis akun dan segala macam itu sangat bisa, termasuk bagaimana menggunakan akun sekolah ramah anak untuk berbagai kegiatan, karena di dalam sekolah ramah anak itu terdapat indikator-indikator ke seluruh pemenuhan anak-anak, termasuk masalah keselamatan ya dari bencana, termasuk bagaimana si keselamatan peserta didik ini menjadi tanggung jawab sekolah untuk memastikan ya dari bencana, dari apapun gitu ya. Pokoknya sekolah wajib memastikan keselamatan. Itu diakreditasi. Termasuk yang di Sarpras tadi. Sudah masuk Permendikbud Sarpras, artinya sudah masuk standar nasional pendidikan bahwa sarana prasarana itu minimal di sekolah itu kan punya lahan. Di atas lahan ada bangunan, di dalam bangunan ada ruang-ruang. Di dalam ruang itu ada bahan perabotan, peralatan. Itu semua harus mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan. Dan ketika itu sudah masuk di standar Sarpras, ya diakreditasinya juga masuk. Jadi teman-teman dalam mendorong SPAB itu juga nanti akan meningkatkan akreditasi sekolah harusnya ya. Ketika teman-teman sudah berhasil dari sisi keselamatan keamanan yang bisa terjaga, bisa terdorong, otomatis secara akreditasi juga harusnya bisa meningkat. Termasuk dalam pembelajaran, intinya sekolah itu kan anak belajar ya. Anak belajar supaya apa? Supaya pintar gitu ya, supaya perilakunya lebih baik, keterampilannya meningkat gitu. Jadi, nah termasuk bagaimana terkait dengan keselamatan gitu ya, bagaimana pengurangan risiko dan resiliensi ini bisa diajarkan atau bisa anak-anak itu belajar sehingga tadinya tidak tahu risiko jadi tahu risiko, tidak paham ciri-ciri bencana jadi paham, tidak tahu langkah-langkah penyelamatan menjadi tahu, tidak terampil penyelamatan diri menjadi terampil penyelamatan diri, tidak terbiasa untuk membudayakan keselamatan. Jadi terbiasa segala apapun yang akan dilakukan anak pasti akan mempertimbangkan apa nih yang mendukung keselamatan, yang membahayakan. Saya harus apa? Nah, itu tuh jadi mindset, jadi pola pikir, jadi ini, dan itu harus dibangun sejak dini. Terima kasih teman-teman.
Monggo kalau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, ini karena saya bersebelahan sama Mas Jam-Jam, nanti kalau ada distract mohon diinfo. Dan kita akan lebih interaktif, kakak-kakak, Bapak Ibu, investigator ini, terutama nanti kita tentu berkontribusi ya ke SPAB. Saya persilakan dulu siapa yang mau mengajukan permasalahannya. Mungkin selama ini sebagian besar basisnya di sekolah ke Jam-Jam, Mas Jam-Jam, ada Pak Imam dari PMI, ada Kak Fitri dari Tagana, Kak Den Apung, perangkat desa, ada Pak Sony dari Persis, Persatuan Islam nih, ada Pak Sofian dari BPBD Sumut, Kak Olin di Bali ya, Kak Muhammad Saiban di Ciputat, dan Kak Pak Tony di Malang. Oke, luar biasa. Silakan. Kita kan nanti kakak-kakak mengisi form juga yang sudah saya share, di mana kita coba bangun mitigasi itu di sekolah, baik yang sudah ada maupun yang belum pernah gitu. Saya coba Pak Imam nih, Pak Imam gimana Pak? Sekolahnya apakah sudah menerapkan SPAB? Ada Oh kendala? ya, ya, Atau terima mau tahu gimana biar bisa masuk arkas gitu Pak SPAB-nya? Silakan Pak Imam. ya, terima kasih Mas Rengga, Mas Yam-Yam yang tadi mungkin sudah mempresentasikan dengan baik ya dari Kemendikbud ya, Mas Yam-Yam ya. Oke, kan gitu ya. Sebetulnya basic dari istilahnya dari atas, mungkin istilahnya ke bawah itu sudah disiapkan, benar-benar sudah disiapkan dengan baik. Tapi, nah mungkin ada tapinya ini Mas. Tapi di lapangan itu kita banyak mengalami kendala, ya, banyak mengalami kendala karena sebetulnya masalah PAB itu sebetulnya sangat sangat dibutuhkan ya. Tapi rata-rata kalau misalnya kita melihat di sekolah, mungkin di sekolah kebetulan saya di SMA gitu ya, rata-rata itu istilahnya apa yang diinginkan sekolah, misalnya sekolah ramah anak, sekolah misalnya tanggap bencana dan sebagainya, itu istilahnya hanya mood saja. Ya, kepengen sekolahnya nanti misalnya mungkin sudah ada akun, dia bisa memamerkan daripada akunnya tadi. Ya, dia itu hanya mungkin sekolah saya itu sudah melaksanakan gitu, menindaklanjuti daripada permen Kemendikbud dan gitu. Tapi realita di sekolah tersebut itu setelah misalnya ada semacam pelatihan, habis pelatihan udah mungkin kita kembali ke sekolah, mungkin sekolah itu ya misalnya mengajar dan sebagainya. Ini kan menjadi semacam kendala. Atau misalnya dalam hal ini mungkin yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut itu hanya sebatas untuk dirinya sendiri, tidak adanya semacam pengembangan, ya, tidak ada semacam pengembangan yang jelas. Masih pola pikirnya itu nanti itu menguntungkan diri saya atau tidak. Kalau menguntungkan biasanya mungkin jalan, kalau mungkin tidak ya sambil lalu saja. Itu kendala-kendala yang di lapangan. Contoh misalnya di SMA 1 itu mungkin sudah kita bentuk, terutama kita penguatan misalnya di PMR-nya. Terus kalau misalnya penguatan di di anak-anak, kebetulan saya itu ngajar olahraga, itu pendidikan keselamatan itu yang sebetulnya yang kita masukkan, ya, masukkan di dalam mungkin pola hidup sehat itu mungkin memang kita masukkan. Karena apa? Karena pendidikan keselamatan itu adalah sesuatu yang semacam apa ya, cikal bakal yang nantinya itu anak tersebut itu mungkin bisa menolong dirinya sendiri, keluarganya atau masyarakat sebetulnya. Ending tadi itu sebetulnya yang memang kita masukkan sehingga anak tersebut itu mempunyai semacam apa ya mungkin karakter gitu. Tapi kalau kita lihat itu dari teman-teman kita mungkin pendidik tersebut itu ya
yang mau-mau saja lah, dalam arti mungkin dia itu peduli, kalau mungkin tidak ada mungkin hubungannya dengan mata pelajarannya, biasanya ya cuek-cuek saja, sehingga teman-teman sekolah atau mungkin di sekolah tersebut itu rata-rata mungkin hanya mungkin melihat pembukaan awalnya, setelah mungkin dibuka mungkin sekolah siaga bencana atau mungkin sekolah ramah anak dan sebagainya, setelah itu hilang. Kita memang butuh, dalam hal ini memang butuh mitigator-mitigator yang nantinya tersebut itu mungkin bisa berkembang ke depannya, sehingga memang seperti itu, memang datanya Mas Rengga tersebut itu panggilan Baik, jiwa. Kalau mungkin kita itu tidak ada panggilan jiwa, itu kita itu kelihatannya tidak bakalan untuk bisa mungkin memberikan pelayanan kepada baik. masyarakat yang maksimal. Sementara itu, Mas Rengga, terima Apalagi, kasih. ya, Assalamualaikum. apalagi Ya. Pak Imam ini kepala markas PMI Kudus nih ya, bisa menciptakan mitigator SPAB sekudus nih sebenarnya nih. Iya, Ya, kita sebetulnya mungkin dengarkan dulu feedback dari Mas Jam-Jam ya. ya, Atau ada monggo. yang lain yang mau sampaikan juga? Ini apa insight yang bagus banget dari Pak Imam. Nantinya bisa jadi penguatan juga. Silakan Mas Jam-Jam. Suaranya nggak feedback kan ya? Enggak, karena pakai mikro, Pak. Oh, oke. Ya, begitulah realitasnya, Mas Pak Imam ya. Eh, kadang kalau pendekatannya hanya program top down, ya kami juga merasakan ya. Apalagi mungkin kalau yang sifatnya ada perlombaan-perlombaan juga gitu ya. Kadang ya contoh Adiwiyata lah ya, kurang bagus apa secara konseptual gitu, tapi mungkin kalau misalkan pelaku-pelakunya, manajemennya eh, tidak membudayakan itu jadi pembiasaan baik gitu ya. Gak hanya berhenti di ketika penilaian aja gitu ya. Pak Imam ya begitu ya. Betul, Nah, Mas. ya tentu memang namanya kita kalau bisa dibilang dakwah ya emang dakwah ya. Namanya kita punya keyakinan bahwa ini bagian dari yang menyelamatkan, ya kita tetap konsisten secara individu ya. Yang kedua, dalam ruang lingkup yang kita bisa pengaruhi di mana sih gitu. Misalkan Pak Imam lebih kepala markas ya bisa menggerakkan pasukan, enak dong gitu ya. Eh, gunakanlah itu sebagai bagian dari upaya pembudayaannya. Nah, kalau misalkan sebagai salah satu guru, tentu di kegiatan pembelajaran yang saya ampu, ya saya akan melakukan itu. Tapi kalau saya punya kesempatan mempengaruhi kepala sekolah, mengkomunikasikannya dengan dapat diterima oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mungkin itu juga bisa dilakukan dan mungkin juga perlu pendekatannya bukan seremonial ya. Pendekatannya bukan seremonial yang ada pembukaan, menghadirkan pejabat, sambutan-sambutan pejabatnya setelah sambutan pergi gitu. Eh, terus ada deklarasi tanda tangan, oke bubar gitu ya. Tapi apa sih aksi-aksi kunci yang dapat meningkatkan perubahan atau yang dapat menjadi daya ungkit perubahan? Misalkan, oke lah kita dorong kepala sekolah untuk bikin kebijakan setiap 1 bulan 1 kali semua guru kelas atau wali kelas lah minimal itu menyampaikan pesan kunci keselamatan rutin ke anak-anak. Misalkan bulan ini terkait dengan gempa ada 12 bulan kan, ada 12 kali jenis bencana tuh bisa disampaikan. Kalau hitungannya sebulan sekali. Anak-anak gitu ya, ingat mungkin kalau ada terjadi gempa dimanapun, kita ingat pesan kuncinya ya gitu ya. Pesan kunci umumnya adalah drop, cover, hold on atau berlindung, berlutut dan bertahan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lagi di kelas tiba-tiba ada gempa, ingat ya, langsung lindungi diri masing-masing, lindungi kepala, bisa di bawah meja, bisa dengan kursi, bisa dengan barang yang ada, atau pakai tangan.
Tunggu sampai gempanya agak reda, baru kita evakuasi. Untuk evakuasi, ingat ikuti instruksi ketua kelas atau tim evakuasi ya. Dan jangan berlari, jangan sambil lari, jangan berisik, jangan saling dorong. Dan nanti jangan masuk ke ruangan lagi kalau belum dipastikan aman. Nanti ikut di titik kumpul, itu kumpul per kelas, nanti dicek oleh ketua kelasnya ya untuk apa ada yang kondisi kesehatannya. Kalau ada yang sakit di sini udah tahu semua tim kesehatannya harus menghubungi siapa. Kalau ada yang perlu ambulan, nomor daruratnya sudah ada ini. Kalau perlu tim pemadam apa segala macam. Nah, informasi itu saja paling nggak nyampe 5 menit itu bisa disampaikan. Nah, kita mungkin buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengulangan, pembiasaan, pesan kunci itu. Itu di luar kita woro-woro bahwa mengintegrasikan pembelajaran dalam kegiatan, dalam kurikulum lah. Nah, itu the next, oke, kita punya target itu, tapi bagaimana prosesnya ya kita tempuh birokrasinya gitu ya. Ke puskurnya, saya ke puskur untuk memastikan capaian belajarnya itu memasukkan kata-kata mitigasi bencana gitu. Kompetensi anak lulusan itu harus punya kesiapsiagaan untuk SD apa, untuk SMP apa, SMA apa. Itu kita tempuh. Tapi bagaimana yang daily sehari-hari yang mudah dilakukan itu juga perlu kita dorong gitu Mas Imam ya. Jadi pembudayaan, kesadaran, jangan nunggu terkena dulu baru sadar, mendingan kita siap siaga sebelum ada keadaan darurat. Baik, terima kasih Mas Jam-Jam. Kita coba buka lagi untuk kakak-kakak yang lain. Silakan. Jika yang sudah ada yang menarik lagi Pak Imam. Nanti kalau misalnya tadi setelah kita bisa menerapkan di masing-masing satuan pendidikan kita, apakah kita bisa membuka BIMTEK SPAB misalnya secara online di masing-masing lokasi mitigator. Nah, Pak Imam misalnya di Kudus, Pak Sony di Bandung gitu kan, dengan Kak Fitri di Jatinangor misalnya gitu, nanti membuka BIMTEK-nya sendiri online di Bali dan sebagainya. Tentunya dengan bimbingan dari Seknas SPAB ini. Pak Sony sudah buka video, apakah ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Oh, ya. Kak Lukman juga sudah buka video nih. Silakan Kak Lukman. Oh. Baik, Pak, saya mau ya. Silakan Kak Lukman, ada yang mau disampaikan? Mas Lukman. Wah iya, apa ya? Maaf saya baru gabung, baru Sharing join. aja Mas. Ya, jadi memang saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Jajam ya. Bahwa apa yang pernah kita lakukan di berbagai macam sekolah itu, yang disampaikan Mas Jajam itu ya sama yang kita sampaikan di sekolah itu kan. Bahkan sampai tertinggi Mas Jajam pernah kita sampaikan walaupun judulnya bukan SPAB, namun kampus tangguh bencana gitu. Tapi secara konten dan materi sama. Gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa yang penting adalah bukan seremoni kegiatan-kegiatan kita, pembukaan dan sebagainya, tapi bagaimana pendampingan dan implementasi SPAB itu benar-benar diterapkan di sekolah gitu. Gitu. Yang kita dampingi salah satunya kita di SSC Cibinong itu ternyata ancamannya itu bukan gempa dan sebagainya, tapi ancaman di transportasi. Nah, akhirnya kita menghubungkan dengan apa namanya dinas perhubungan, bagaimana kita bikin zona jalur aman sekolah gitu kan. Nah, ini kan koordinasi seperti ini harus tetap kita dampingi ya. Nggak mungkin kita serahkan ke sekolah.
sebagai kalau bahasanya di sini adalah mitigator. Kalau di SPAB apa Mas Jajam? Iya. Kalau ini kan mitigator. Ya, Kalau di SPAB apa apa ya? namanya? Harus kasih nama Mas. Fasilitator ya. Fasilitator SPAB gitu. Sama yang mitigator SPAB tuh, keren banget. Nah, boleh mitigator SPAB. Mas Jajam yang punya ini kuasa nama. Mungkin itu ya. Mas Jajam terima kasih sudah memberikan. Terima kasih Pak. Baik, sepertinya Mas Jam-Jam akan jawab dari laptop saya nih. Ya, Oh, berdua. Sinyalnya Ternyata berdua. dampingan. Ini lagi dampingin Kak Raga di sekbernya, sekber mana? Bogor Bogor, mana? Bogor. Oh, Bogor. Kak, Bogor kabupaten atau ini Mas, kota? Kota. Nah, Mas Lukman yang di kabupaten, coba. nanti dengan DMC. Oh, kabupaten. Kita di Nah, kota. Pak. Mas Lukman kan di Cibinong tuh, Oh, bisa iya, yang kabupatennya didorong. betul. Makanya saya mau hubungkan dengan dinas sama dinas pendidikan sama dinas perhubungan. Udah terbentuk tuh itunya, sektornya kalau nggak salah ya. Belum. Belum ya, kabupaten belum. Tapi perbupnya kan udah ada tuh peraturan bupati SPAB-nya ada. Ya, ya, Tinggal digaskan aja termasuk yang ZOS ya, zona selamat sekolah. ya, betul. Itu yang Apalagi kalau sama ini Mas, depannya kan pabrik konsumen. Jadi ada dentuman-dentuman ya itu efeknya ini Polisi udah. retak-retak pohon. retak-retak ya sampai retak-retak ya. Baik. Ya, Ya, kita hubungkanlah. Baik. Jadi berdua lah. Nah, kayak gini. Ya, berarti nanti kopi Keren, dalam keren. sama Kak Lukman ya. Oke, kita sudah lihat Kak Fitri sudah open video. Apa ada yang mau disampaikan Kak Fitri? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Em, yang ingin disampaikan mungkin sesuai kemarin pernah melakukan pendekatan juga ya dengan sekolah, terutama kan karena saya juga bergeraknya di sekolah, di pendidikan usia dini. Jadi memang perlu ada pembelajaran mulai dari usia dini, walaupun kebanyakan orang tua menganggap itu seperti main-main saja gitu ya. Tapi kalau ke anak-anak karena pendekatannya pertama adalah memang pendekatan yang mereka suka ya, mungkin dengan lagu-lagu, mereka dikenalkan dengan lagu-lagu yang memang mengarah kepada ke situ. Hanya mungkin saat ya kalau misalnya kita melihat ke belakang gitu ya, kemarin kan ada istilahnya untuk pembenahan area sekolah. Nah, kadang baik itu RW ataupun misalnya pihak dari desa atau yang bersangkutan di situ tuh tidak menanyakan dulu nih kepada guru-gurunya apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu kadang menjadi kendala juga saat tempat pembelajaran itu akan kita pakai. Nah, pas setelah kita pakai ternyata kita langsung komplain, malah dianggap kayak kayak ini guru-guru yang cerewet gitu ya. Tapi intinya kita ingin keselamatan untuk anak-anak gitu di situ. Kayak kayak kemarin itu untuk anak-anak untuk menjadi ruang amannya untuk sekarang ya, khususnya yang tempat saya sekarang itu hanya keluar pada satu pintu keluar saja gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kondisi-kondisi tidak diinginkan satu pintu keluar sebenarnya riskan. Terus apalagi pas di pintu keluar itu sekarang malah pasangnya kaca gitu. Jadi pakai kaca geser gitulah. Otomatis kan kalau misalnya kacanya pecah
ya seenggaknya anak-anak yang keluar dari kaca itu kan bahaya gitu sebenarnya ya kalau misalnya ada itu. Nah, hal-hal ini kadang apa dari pihak-pihak yang membangun itu kadang untuk koordinasinya tuh emang agak sedikit kurang di situ. Jadi memang sih untuk perencanaan ke depan khususnya untuk kayak apa sekolah-sekolah tuh harus ada apa ya istilahnya musyawarah baik itu dari orang tuanya, dari guru-gurunya atau dari yang akan mengerjakannya. Jadi jangan asal membangun bagus tapi tidak mementingkan tentang keselamatan. Kadang-kadang sih juga sempat mikir juga ya, ini pintu keluar kaca. Kalau kacanya pecah, anak-anak keluar pasti terluka gitu. Jadi apa banyak hal-hal yang akan merugikan gitu ya. Apalagi kan sekarang kalau kebanyakan rumah-rumah itu kan pakai hebel ya. Hebel itu kan kalau ada retak satu biasanya langsung menyebar ya. Beda dengan kayak pakai bata merah. Bata merah kan kalau misalnya retak hanya tidak akan secepat hebel kalau retak gitu. Nah, mungkin itu juga harus ada pertimbangan juga kepada orang-orang yang membangun atau mengusahakan hal itu bisa terlaksana gitu. Terus kalau Kak Fitri, untuk Kak Fitri, saya mau gali sedikit nih. Kak Fitri boleh. kan di PAUD ya, terhubung Iya. dengan Himpaudinya nggak Kak Fitri? Untuk himpaudinya saya terhubung juga, tapi mungkin yang terhubungnya kepala Dan sekolahnya ya. bisa nggak nanti kita Kak Fitri sosialisasi ke Himpaudinya, kita minta secara online misalnya Mas Jam-Jam juga bisa sampaikan gitu. Boleh nggak seperti itu Kak Fitri? Jadi Sepertinya penguatan bisa. juga. Ya, baik. Bisa. Oke. Bisa kebetulan antara guru-guru PAUD tuh dia punya kelompok atau kayak media sosial yang untuk guru-guru semua dari semua PAUD-PAUD yang ada di lingkungan. Bisa. Sangat Baik. memungkinkan, Pak. Oke, itu jadi rencana tindak lanjut nanti ya. Ya, siap. Terima Makasih, kasih. Pak. Terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih Kak Fitri. Sedikit ya Kak Rangga. Jadi kadang kami juga sering ke sekolah-sekolah itu, apalagi kalau dari direktorat ya, ke sekolah gitu ya. Kemudian ngecek, oh ini bangunannya kurang aman, ini oke, itu betul gitu. Tapi mungkin kadang kita perlu ada komunikasi yang bagaimana sih kita menyampaikan itu, kemudian dengan menghubungkan atau dengan solusi yang lain dengan menghubungkan ke pihak yang bisa memberikan dorongan misalkan Himpaudi ya kayak tadi Himpaudi atau minimal setidaknya kita memberi informasi kuncinya harus seperti apa di peraturannya di apanya. Jadi memang Tagana juga Tagana Agustus School. Teman-teman kan ada program Tagana Ghost to School gitu ya. Kasihlah rekomendasi misalkan ke kepala sekolahnya, kalau yayasan itu yayasan ke ketua yayasannya atau misalkan ke pengawasnya dengan memang kita maksudnya untuk ya ini sama-sama untuk demi kepentingan terbaik anak gitu ya. Jadi makasih nih, jadi perlu hal-hal detail itu, hal-hal kunci-kunci yang itu disampaikan ke pihak-pihak yang memang punya kapasitas juga untuk penanganannya gitu ya. Jadi penguatan jadi kalau hanya mitigatornya juga. Hanya kita sampaikan ke penjaga ke guru-guru, kadang ada yang resisten gitu, apa sih ini gitu, orang luar mau intervensi apa segala macam. Ya mungkin pendekatan itu kita perlu dan orang disadarkan kenapa sih harus seperti ini, kenapa sih bukan kita harus keluar, kenapa sih kayak tadi logika sederhana kan, kalau misalkan gempa kacanya pecah, anak-anak gimana dong keluarnya gitu kan. Baik. Pasti akan luka-luka. Ya. Ada satu lagi dari Pak Den Apung sudah buka video perangkat desa di Garut, Pak Den Apung ya. Silakan Pak Den Apung. Iya. Selamat sore. Sore Kang. Ya, cukup Pak. Cukup. Kalau di kantor desanya Pak Den Apung, apa sudah dibuat jalur evakuasi nih?
Belum, Kak. Nah, dibuat atuh. Ya. Atau ada PAUD di sekitar Pak Denapung yang mungkin nanti bisa jadi dampingannya PAUD Pak? desa ya, Ada, Ada ya? ada PAUD binaan desa, ada. binaan desa itu. Bagus jadi contoh itu Pak Denapung nanti sosialisasi dengan Mas Jam-Jam juga secara online ya. Salam tangguh. Salam Salam tangguh. Baik. Di Garut itu ada pelajar tangguh bencana tuh, Bang Ipi dan kawan-kawan. Oh iya, Ya iya kan? Kang Sam. Bulan? Udah ada itu. Udah ada RPP-nya Garut Selatan. Garut Selatan, Jadikan mitigator. Garsela. Itu kan kemarin yang kena gempa Garsela tuh, Garut Selatan ininya. Baik. Sesar Garsela. Baik, ada lagi dari kakak-kakak? Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada, saya ada satu share screen lagi. Boleh ya? Ya. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa kita punya risiko bencana di sekolah. Nah, ini terutama untuk anak-anak ya. Secara CSF-nya itu ada 5. Ada risiko terkait bencana alam dan perubahan iklim, terkait wabah penyakit dan kesehatan, terkait konflik sosial dan kekerasan, terkait teknologi dan industri, dan terkait kecelakaan dan ancaman. Ini yang sudah dipaparkan di CSSF, kakak-kakak. Penjelasannya seperti ini. Nanti saya bisa share websitenya, tapi sebagian besar itu masih bahasa Inggris. Mungkin Mas Jam-Jam juga punya materinya, nanti kita bisa share. Ini udah ada bukunya yang bahasa Indonesia ini. Oke. Kerangka ini bisa di-download Baik. di Bahwa bahaya yang disebabkan oleh alam dan perubahan iklim inilah yang menjadi diskursus kita selama ini terkait geologis gitu dari tanah, batu dan sebagainya, hidrometeorologis dari angin dan air, kebakaran ini juga penting untuk kita mitigasi, dan juga suhu seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jam-Jam. Kemudian risiko kegagalan teknologi, terutama di lokasi-lokasi yang dekat dengan industri, seperti tadi disampaikan oleh Mas Lukman ya, yang dekat pabrik itu, ini juga perlu kita mitigasi. Kemudian bahaya biologis dan kesehatan, ini kita sudah mengalami pandemi, dan ketika pandemi, sekolah-sekolah mengeluarkan dana atau RKS untuk beli disinfektan, beli masker, beli sabun, itu sebenarnya SPAB, Bapak Ibu. Hanya pada saat itu mungkin SPAB-nya kan baru di Permendikbudkan, belum semuanya tersosialisasikan gitu ya. Tapi artinya semua satuan pendidikan di Indonesia, semua sekolah sudah pernah menerapkan, bahkan bukan hanya SPAB, Satuan Pendidikan Bencana, tapi pendidikan dalam kondisi darurat pandemi COVID gitu. Artinya kalau dia mau masuk ke RKAS dengan tadi dukungan pendanaan secara mandiri itu sudah bisa. Tinggal dikasih pencerahan oleh para mitigator ini gitu. Nah, kemudian juga bahaya yang ditimbulkan karena konflik dan kekerasan. Nah, ini mungkin yang sekarang keluar TPPK ya. Nah, ini juga bagus untuk dimitigasi oleh para mitigator kita. Dan terakhir bahaya dan ancaman sehari-hari, atau kalau di Basarnas istilahnya KMM, kondisi membahayakan manusia, yang tadi informasinya dari Mas Jam-Jam akan ada semacam buku saku untuk anak-anak mengetahui risikonya di sekolah. Nah, buku saku ini nanti akan salah satu produk dari MOU antara Kemendikdasmen dengan Basarnas. Oke. Insya Allah saya juga bisa terlibat. Nah, saya harapkan Bapak Ibu mitigator juga nantinya bisa terlibat. Seperti itu, Bapak Ibu, ini langkah-langkah untuk masih yang lama ya, tapi intinya sudah ada panduan-panduannya di buku SPAB, nanti bisa saya share. Dan mitigator ini interaktif, Mas Jam-Jam. Jadi kita bisa nantinya lanjutkan
selain secara individual di rumah, di sekolahnya masing-masing, juga tentunya ke jejaring network yang Bapak Ibu punya, misalnya di PMI tadi sebagai kepala markas, di PAUD ke Himpaudinya gitu kan, di Persis, apalagi punya daya dorong di Sigap sebagai ketua Sigap Persis, kemudian di MC, di Pramuka dan sebagainya. Nah, ini